Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya nih Aisyah. Nggak berasa ya, kita sudah sampai di video terakhir, yaitu output dari aplikasi Adobe InDesign. Nah, kita sudah mengenal Adobe InDesign di video pertama. Kita juga sudah belajar melakukan editing tabel maupun halaman di video kedua dan ketiga. Sekarang, dari semua yang telah kita pelajari, output dari aplikasi Adobe InDesign ini apa ya? Nah, Adobe InDesign mempermudah pekerjaan kita, terutama dalam mendesain layout publikasi. Dari segi layout, format yang diberikan InDesign ini sudah tersusun dengan sangat rapi. Jadi nanti hasilnya kita akan memperoleh file publikasi yang sudah siap dicetak ataupun publikasi yang siap dibagikan ke masyarakat. Filenya ini dapat bermacam-macam bentuknya, namun yang paling sering kita gunakan ini berbentuk PDF ataupun yang berbentuk gambar. Gambar ini bisa berbentuk JPG ataupun PNG. Nah, gimana caranya untuk menghasilkan file PDF ini? Hasil output ini ya, gimana caranya? Sebelum kita melakukan membuat sebuah outputnya ini, saya buka dulu ya file aplikasi Adobe InDesign-nya. Ini sudah saya buka versi yang InDesign Book, yang kumpulan dari beberapa bab ini. Nah, ini sebelum kita melakukan ekspor ke PDF ataupun gambar, ini saya akan memberikan sebuah tips dan trik yang bisa memudahkan kita dalam mengedit daftar isi, daftar tabel, ataupun daftar gambar. Di InDesign ini sudah tidak perlu lagi kita mengedit halamannya satu persatu. Jadi ketika kita melakukan perubahan, misal nih kita buka di bab 2. Kita melakukan perubahan di bab 2. Nih, misal judul ya, judul kita edit di sini. Kecamatannya kita ganti Kecamatan Suko. Kemudian di sini kita ada nambah satu halaman lagi. Di sini kecamatannya Mojo Anyar. Terjadi perubahan halaman. Kita nggak perlu repot. Kita lihat ya, di kumpulan InDesign Book, ya, kumpulan beberapa bab ini, halaman udah otomatis terganti. Nah, begitu pula nanti di daftar tabel, daftar gambar, ataupun di daftar isinya. Kita coba scroll ke atas. Di sini juga ada ya, judul gambar yang belum terisi. Judul gambar. Terus di bawahnya juga ini English versionnya. Picture. Gitu. Atau mungkin di sini, nah di sini ya di pembatas bab antar babnya, di sini kan pemerintahan, kita tambahin pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Nah, kita sudah melakukan beberapa perubahan nih di sini. Kita nggak perlu repot untuk mengedit satu persatu daftar isi kita, daftar tabel kita, daftar gambar kita, tidak perlu ya. Kita sudah disediakan sebuah fitur yang akan memudahkan kita dalam hal pengeditan daftar ini. Nah, kita coba satu persatu. Daftar isi ini ada di halaman depan. Kita buka dulu. Nah, di daftar isi kan masih pemerintahan. Sedangkan kita sudah melakukan perubahan pemerintah Kabupaten Mojokerto. Nah, gimana caranya mengupdate-nya? Caranya adalah kita klik layout. Oh ya, sebelum kita mengklik layout ini, jangan lupa kita aktifkan dulu daftar isinya. Caranya kita klik selection tool. Nah, dipilih daftar isinya ini. Baru kita bisa memilih update table of content. Kalau tadi di sini kan tidak bisa kita klik. Nah, sekarang sudah bisa kita klik. Jadi kita pilih layout, kemudian update table of content. Kita klik. Kemudian ditunggu sampai prosesnya selesai. Nah, successfully kita sudah
Kita udah lihat ya di sini ada perubahan pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Nah, di daftar gambar dulu ya. Tadi kita di gambar 2.1 melakukan sebuah perubahan ya. Kita mengisi judul gambar 2.1. Nah, di sini juga nanti bisa langsung otomatis terupdate. Caranya sama. Kita klik dulu daftar gambarnya, kemudian layout, update table of content. Sudah sukses. Nah, ini ya sudah muncul di sini judul gambar berikut dengan halamannya. Ini kenapa formatnya tidak seperti ini ya? Ini karena jika kita menulis di daftar gambar ini, di sini ya, contohnya di sini, kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, ini ya, ini formatnya di sini yang harus kita perbaiki. Cara mengubah ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi silakan ditonton ya video sebelumnya. Kalau ini sudah diperbaiki, maka hasil nanti di sini akan sama yang seperti ini. Ini belum saya perbaiki ya. Jadi halamannya juga tidak muncul karena dia formatnya masih belum sesuai. Nah, kalau nanti kita sudah perbaiki di sini, ini nanti otomatis di daftar gambarnya juga akan sesuai. Kemudian kita lanjut ke daftar tabel. Tadi kita melakukan ada penambahan tabel baru ya di bab 2, yaitu tabel 2.2.3. Sedangkan di sini daftar tabel masih sampai di 2.2.2 dan namanya pun belum teredit. Caranya juga sama, kita klik dulu, kemudian layout, update table of content. Sukses. Nah, ini ya sudah berubah Suko. Kemudian ada tambahan baru 2.2.3 halaman 21. Mojo Anyar. Dan hebatnya lagi di aplikasi Adobe InDesign ini otomatis halaman yang lain ini otomatis itu sudah terganti teman-teman. Jadi kita nggak perlu ngedit-ngedit ini diubah satu persatu. Jadi tidak perlu. Ini sudah terhubung di dalam satu InDesign book ini. Makanya kenapa waktu di awal itu muncul modified link itu kita klik yang update linknya. Seperti itu. Gampang kan? Jadi ini benar-benar memudahkan kita mempersingkat waktu pengerjaan pengeditan daftar isi ataupun daftar tabel dan daftar gambar. Kalau sudah selesai semua, kita sudah lengkap, sudah siap kita eksekusi ini aplikasi Adobe InDesign-nya udah selesai. Kita tinggal mau mencetak ataupun mau meng-share hasilnya, itu kita dapat membuat sebuah file. Misalnya saya ajarkan dulu gimana caranya untuk mengekspor ke PDF ya. Kalau di InDesign Book ini kita bisa blok dari halaman awal sampai halaman terakhir. Jadi nanti ini jadi satu buku. Kalau di InDesign Book jadi satu buku dari halaman awal sampai halaman terakhir. Nah, ini diblok semua. Di sebagian ini ada garis-garis ya. Ini kita klik, akan muncul export to PDF. Export book to PDF. Kalau kita misalnya di sini ada salah satu yang tidak terklik, misalnya bab 1. Ini tidak akan muncul export book ya. Jadi hanya selected dokumen. Tidak terekspor keseluruhan, jadi tidak menjadi satu kesatuan buku. Jadi hanya dokumen-dokumen bab-bab ini aja, yang diblok aja yang akan tersimpan. Tapi kalau kita blok semua, ini akan muncul export book to PDF. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya, mau di
dijadikan satu PDF semua atau mungkin hanya beberapa bab saja atau seperti apa itu disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Nah, ini saya buat yang keseluruhan export book to PDF. Ini contohnya saya simpan di picture ya. Ini latihan. Tapi kita pilih yang Adobe PDF Print. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, ini default penyimpanannya. Ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, saya pilih presetnya aja high quality print. Kemudian kalau sudah selesai, kita klik export. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai karena ini halamannya banyak ya, jadi dia mengekspor satu persatu halaman. Nah, sudah selesai, sudah tidak muncul kotak loading seperti tadi, memang tidak ada notifikasi bahwa sudah selesai. Kita tinggal buka aja di folder picture tadi. Nah, ini ya, DDA Kecamatan 2022 latihan. Sudah terekspor ke dalam PDF. Ini sudah selesai semua sampai halaman terakhir. Ini perubahan yang sudah kita lakukan juga sudah tersimpan. Jadi ini dapat kita lihat ya, kalau kita mau mencetak halaman ini itu sudah nyaman sekali karena ini formatnya sudah tersusun dengan rapi. Baris sisi kanan, sisi kiri maupun halaman di sini ini sudah rapi sekali dan teratur dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Jadi sudah nyaman sekali untuk kita bagi ke masyarakat ataupun kita share di website kita. Kita kembali lagi ke aplikasinya. Nah, kalau kita cuma mau share misalnya mau menjadikan PDF hanya di bab 1 aja, ya kita tinggal klik aja bab 1, kemudian klik kanan atau klik ini yang baris 3 ini, kemudian kita pilih export selected document. Nanti hasilnya juga sama, kita pilih DDA, ini bab 1, kita save, muncul preset seperti tadi, kita langsung export. Nah, sudah muncul bab 1. Jadi yang tersave di sini hanya bab 1 saja. Seperti itu, teman-teman. Kemudian, bagaimana caranya kalau mau menyimpan dalam bentuk gambar? Caranya sama, misalnya ini ya, kita kembali ke bab 2. Kalau mau melakukan penyimpanan dalam bentuk gambar, ini kita pilih di sini, file, kemudian kita pilih yang export. Kalau di sini kan pilihannya hanya export to PDF, tidak ada pilihan export yang lain ya. Nah, jadi pilihannya ada di sini, di file, kemudian kita pilih export gambar. Nah, ini bisa dipilih di sini pilihannya, mau PNG, mau JPEG, Adobe pun juga bisa. Kalau kita mau pilih pilihan Adobe lagi, PDF ya. Nah, sekarang kita simpan dalam JPG aja ya. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Ada pilihan selection, rank, all, pick, atau split. Nah, page ini itu artinya nanti tersimpannya itu per halaman. Jadi, seperti ini. Nah, satu halaman ini aja. Per halaman ini, satu per satu. Tapi kalau split, itu dua halaman seperti ini akan tersave jadi satu. Kita lihat perbedaannya ya. Kita JPEG ya, sudah JPEG. Nah, ini kita pilih yang page. Ini saya pilihnya jangan all page ya, kita misalnya 16 sampai 17. Nah, kita lihat.
Tadi tersimpannya di saya lupa, mohon maaf ya teman-teman, kita coba lagi ya. Export. Oh, tersimpannya di data BPS. Folder BPS. Nah, ini ya gambar yang tadi kita simpan. Nah, ini gambar yang tadi kita simpan. Jadi itu tersimpannya per halaman. Per halamannya ini. Jadi halaman 16 dan halaman 17 itu tersimpan satu persatu. Sekarang kita coba yang spread. Kita coba simpan yang spread. Kita lihat perbedaannya. Kita taruh di sini aja ya, di picture. Nah, kita pilih yang spread. Kita export. Nah, kalau spread munculnya satu halaman seperti ini, teman-teman. Satu gambar terdiri dari 2 halaman. Itu spread. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Mau seperti apa nanti menyimpannya. Tuh ya. Gampang kan cara mengekspor PDF ataupun gambar. Jadi ini nanti hasil dari atau output dari aplikasi Adobe InDesign. Sangat bermanfaat sekali kan aplikasinya. Nah, kita sudah selesai mengeksekusi aplikasi Adobe InDesign. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita pelajari bersama ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, serta mempermudah pekerjaan kita dalam bidang desain ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video tutorial penggunaan aplikasi Adobe InDesign pada template kecamatan dalam angka. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.